Pembagian zaman praaksara berdasarkan ilmu geologi. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan ilmu geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Berdasarkan geologi, terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam 4 zaman. Zaman-zaman tersebut sebagai periodisasi atau pembagian prasejarah yang terdiri dari Arkaikum atau Oikum. Berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun. Kulit bumi masih sangat panas karena masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Paleozoikum atau zaman kehidupan tua berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Bumi masih belum stabil, iklim berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Mulai ada tanda-tanda kehidupan, ditandai dengan munculnya makhluk bersel satu, mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis-jenis ikan, amfibi dan reptil. Ada pula jenis-jenis tumbuhan ganggang dan rerumputan. Zaman ini juga disebut zaman primer, zaman pertama. Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Iklim semakin membaik, namun suhu masih berubah-ubah, kadang tinggi sekali, tetapi ada kalanya rendah sekali. Pada zaman ini beberapa jenis amfibi tumbuh menjadi besar sekali. Reptil mencapai bentuk yang sangat besar seperti dinosaurus 12 meter, Tyrannosaurus 30 meter, dan Brontosaurus yang besarnya 10 kali gajah. Ada pula reptil yang memiliki sayap dan mampu terbang, seperti Pteranodon. Disebut juga zaman reptil, juga dinamakan zaman sekunder, zaman kedua. Neozoikum atau zaman kehidupan baru berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman Neozoikum ini dibagi atas 2 zaman, antara lain zaman tersier, zaman ketiga. Pada zaman tersier ini binatang-binatang menyusui, mamalia berkembang pesat. Makhluk primata, binatang menyusui sejenis kera, mulai nampak.
Sekitar 10 juta tahun yang lalu, hidup hewan yang lebih besar daripada gorila, yaitu Gigantropus ditemukan di Bukit Siwalik di kaki Himalaya. Juga ditemukan Australopithecus di Afrika Selatan dan Afrika Timur. Zaman kuarter atau Huk zaman keempat. Zaman ini yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium. Kala Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kala Pleistosen penting karena pada masa ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Keadaan alam kala ini masih liar dan labil, sebab ada dua zaman yang datang silih berganti, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial, zaman meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa, Amerika, dan Asia bagian utara tertutup es. Daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat bertahun-tahun. Permukaan air laut turun disertai dengan naiknya dasar laut karena adanya pergeseran bumi dan kerja gunung-gunung berapi. Sehingga banyak lautan menjadi kering. Sumatera, Jawa, Kalimantan bergabung menjadi satu dengan Asia daratan. Kalimantan Utara bergabung dengan Filipina dan Formosa, Taiwan, terus ke benua Asia. Sulawesi juga bergabung ke Filipina. Antara Jawa Timur dan Sulawesi Selatan berhubungan melalui Nusa Tenggara. Zaman interglasial, zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik sehingga lapisan es di kutub utara mencair. Maka terjadilah banjir besar di mana-mana. Permukaan air laut naik, sehingga banyak daratan terpisah-pisah oleh lautan dan selat. Pada kala Pleistosen ini, hanya hewan-hewan yang berbulu tebal yang mampu bertahan hidup, di antaranya mamut, hewan yang berbulu tipis, pindah ke daerah tropis. Perpindahan binatang dari Asia daratan ke Jawa, Sulawesi dan Filipina ada yang melalui dua jalur, jalan barat, yaitu melalui Malaysia ke Jawa. Jalan timur, yaitu melalui Formosa, Filipina ke Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Garis Wallace adalah garis antara Selat Makassar dan Lombok yang merupakan batas antara dua jalan penyebaran binatang tersebut. Kala Holosen Aluvium. Pada awal kala Holosen, sebagian besar es di kutub sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah Sunda Plat dan Sahul Plat tergenang air dan menjadi laut transgresi. Maka muncullah pulau-pulau di Nusantara. Manusia purba lenyap dan muncullah manusia yang cerdas, Homo sapiens, seperti manusia sekarang.